Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini akan terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25 dengan judul perikop penderitaan Kristus sebagai teladan. Demikian firman Tuhan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara yang terkasih, beberapa penerima pertama dari surat yang ditulis oleh Rasul Petrus yang baru saja kita baca, itu adalah orang-orang percaya yang bekerja sebagai budak. Nah, perbudakan sendiri memang dipraktekkan dalam masyarakat Yunani Romawi pada saat itu, sehingga jumlah budak atau hamba itu berada dalam jumlah yang cukup besar. Nah, ada sebagian kecil budak yang terampil, sehingga mereka bisa bekerja di rumah tuannya atau dapat pekerjaan yang cukup nyaman. Nah, sedangkan sebagian besar lainnya mereka melakukan pekerjaan yang kasar dan berat. Mereka dianggap tidak berharga, bahkan bisa ditukar dengan keledai atau kambing. Apalagi jika budak tersebut adalah orang percaya dan tuannya adalah orang yang tidak percaya, maka seringkali mereka mendapatkan perlakuan yang lebih kejam. Nah, dalam penderitaan yang sangat berat ini mungkin saja mereka terdorong untuk melakukan balas dendam atau melakukan kejahatan kepada tuannya. Nah, kondisi perbudakan yang kejam pada saat itu ini mendorong Rasul Petrus untuk menuliskan dalam perikop ini penguatan kepada para budak yang sedang mengalami penderitaan. Nasihatnya adalah supaya mereka tetap tunduk dan taat. Tindakan ini didasarkan pada kesadaran tentang kemahahadiran Allah dalam segala situasi yang mereka alami. Jika mereka memiliki kesadaran ini, maka kesulitan atau kesusahan yang mereka alami dapat dilihat sebagai sebuah kasih karunia. Itulah alasannya mengapa mereka tetap harus berbuat baik seperti teladan Kristus, meskipun mungkin mereka mendapat ketidakadilan. Kristus yang tidak berdosa pun rela diperlakukan tidak adil dan ia tidak membalas. Kristus ingin menunjukkan bahwa kebaikan tidak dapat dibatasi oleh apapun, termasuk penderitaan atau ketidakadilan sekalipun. Saudara-saudara yang terkasih, melalui nasihat Rasul Petrus kita dapat melihat bahwa orang percaya seharusnya memiliki standar perilaku moral dan etika yang baik. Yang ingin ditekankan oleh Rasul Petrus bukan berhak atau tidaknya seseorang menanggung penderitaan, tetapi yang ingin ditekankan adalah semua orang percaya harus melakukan apa yang benar, taat meskipun menderita, dan memiliki iman yang sabar dalam menanggung penderitaan. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin saat ini kita tidak mengalami penderitaan seperti orang-orang percaya yang menjadi budak pada masa itu. Tapi tentu ada kesulitan-kesulitan yang kita alami, diakibatkan karena iman kita kepada Kristus. Jika memang demikian, mari kita belajar dari nasihat Rasul Paulus untuk tetap tunduk, taat, dan berbuat baik apapun keadaannya. Mari kita tetap percaya dan menaruh harapan kita kepada Allah yang memelihara kehidupan kita.
Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, adakah kesulitan yang saudara sedang hadapi karena iman saudara kepada Kristus? Mari bawa semua kesulitan saudara kepada Allah di dalam doa. Mari berdoa meminta kekuatan dari Allah supaya saudara tetap dapat berbuat baik, melakukan apa yang benar, tunduk dan taat meskipun menderita, serta tetap memiliki iman yang dengan sabar menanggung penderitaan tersebut. Demikian renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan jika saat ini kami bisa menjalani satu hari lagi yang Tuhan percayakan kepada kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami ketika kami menderita karena iman kami, atau ketika kami mengalami kesulitan karena iman kami kepada Engkau Tuhan, kami mau melihat kesulitan tersebut sebagai sebuah kasih karunia di dalam Tuhan. Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, supaya di tengah penderitaan yang kami hadapi, kami tetap dapat melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan hidup kami dan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.